Selamat datang di channel Cupid Dream. Selamat menyaksikan cerita novel yang kami sajikan. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih ya Sob. Bottom of Foam Menantu Dewa Naga Perang Chapter 25 Bahasa Indonesia Bab 25. Dominic memarahi Cheyenne tanpa ampun, membuatnya merasa seperti disambar petir. Dan wajahnya langsung memucat. Cheyenne tidak menyangka seperti itu yang selama ini Dominic pikirkan tentangnya. Lucas berjalan ke Cheyenne dan menatap Dominic dengan acuh tak acuh. Anda sebelumnya mengatakan bahwa Anda akan menyerahkan Brilliance Corporation kepada siapapun yang mendapatkan perjanjian kerjasama. Ternyata Anda sama sekali bukan pria yang memegang kata-kata Anda. Dominic menderu dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menanyaiku? Saya akan menjelaskannya hari ini. Tidak peduli berapa banyak kontrak yang diamankan oleh Cheyenne Carter, saya tidak akan pernah menyerahkan Brilliance Corporation kepadanya. Orang harus tahu tempatnya. Setelah mengatakan bagiannya, dia pergi dengan kontrak di tangannya. Carter yang tersisa memandang Cheyenne dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa menjadi ketua Brilliance Corporation lagi? Anda pasti sedang bermimpi. Pada akhirnya, Tuan Carter Senior bijaksana. Dia bisa tahu sekilas bahwa dia pembawa sial. Bagaimana Brilliance Corporation diserahkan kepadanya? Brice adalah penerus yang sah. Beberapa orang di sini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Beraninya dia melawan Brice. Orang harus tahu di mana mereka berdiri. Pak Carter Senior benar. Hahaha, tepatnya pikiranku. Dia harus menyadari bahwa dia tidak bisa memegang lilin untuk Brice. Ejekan mereka seperti belati yang menusuk hati Cheyenne. Cheyenne mendirikan Brilliance Corporation sendirian dengan kerja kerasnya. Mereka tidak hanya merebutnya darinya. Mereka bahkan memarahinya seolah dia adalah penjahat yang mendambakan perusahaan. Mereka bahkan menyalahkan perkembangan buruk keluarga padanya sambil mengabaikan semua yang telah dia lakukan untuk perusahaan, yang telah dia tekuni dengan sepenuh hati. Mengapa? Brice menghampiri Cheyenne dan menatap wajah pucatnya dengan seringai puas, penuh rasa superioritas. Cheyenne Carter, jangan sia-siakan usaha Anda lagi. Mulai sekarang, Brilliance Corporation sepenuhnya menjadi milik saya. Selama saya ada, Anda tidak akan pernah maju, dan Anda harus selalu siap sedia. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap jahat padamu. Lucas tiba-tiba berjalan dan berdiri di antara mereka berdua, melindungi Cheyenne di belakangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Brice langsung tidak senang. Mereka berdiri dekat satu sama lain. Dan karena tinggi Lucas, dia segera merasakan penindasan yang hebat dan dengan enggan mundur 2 langkah. Menatap Brice dengan wajah lurus, Lucas berkata, "Jangan berpikir bahwa tidak ada yang tahu hal-hal kotor yang kamu lakukan di masa lalu." Meskipun Lucas tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya, Brice masih merasakan hawa dingin di hatinya saat dia diliputi rasa takut. Merasa bersalah, dia berkata, "Omong kosong apa yang kamu katakan? Sial. Suatu hari nanti, aku akan memastikan aku mengeluarkanmu dari keluarga, dasar sampah." Brice buru-buru pergi. Carter lainnya juga pergi. Lucas memelototi punggung Brice dengan tajam. Saat itu,
Brice adalah orang yang memberi Dominic Carter ide untuk menjebak Cheyenne dan Lucas untuk merebut Brilliance Corporation. Setelah melakukan hal yang menjijikkan, dia pasti harus membayar harganya suatu hari nanti. Hanya Lucas dan Cheyenne yang tersisa di ruang tamu. Cheyenne jatuh tak berdaya ke sofa dengan ekspresi kosong dan tatapan tanpa jiwa. Saat ini, dia terlihat sangat rentan. Cheyenne, Lucas berjongkok di sampingnya dan berbisik. Setelah mendengar suaranya yang lembut, Cheyenne menangis, tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Air matanya mengalir di pipinya seperti manik-manik gelang yang rusak. Cheyenne memandang Lucas dan putus asa, menangis tanpa suara. Merasa sakit hati yang luar biasa. Lucas mengulurkan tangan untuk menariknya ke dalam pelukannya. Cheyenne mengatupkan rahangnya dan terisak sebelum memukuli dada Lucas lagi dan lagi. Itu semua salahmu. Dulu itu salahmu, dan sekarang juga. Apa yang kurang dari diriku? Bagaimana saya menyinggung perasaan Anda? Lucas memeluk Cheyenne dan membiarkan Cheyenne menumbuk dadanya terus-menerus, tidak peduli seberapa keras dia memukulnya. Setelah beberapa lama, Cheyenne akhirnya tenang. Dia menangis, dan hidungnya memerah. Dia menyeka air mata di wajahnya dan langsung merasa malu saat melihat pakaian Lucas yang berantakan. Sudah bertahun-tahun sejak dia menangis begitu keras. Lebih buruk lagi, dia menangis di depan Lucas. Maafkan, aku tidak jelas apakah dia meminta maaf atas tindakannya atau mengotori pakaiannya. Lucas tidak peduli tentang itu. Dia bertanya dengan serius kepada Cheyenne. Apakah Anda benar-benar ingin Brilliance Corporation kembali? Cheyenne tertegun sejenak. Saya tidak ingin perusahaan Carter yang lain, tetapi Brilliance Corporation berbeda. Saya menetapkannya langkah demi langkah bertahun-tahun yang lalu, dan saya menaruh hati dan jiwa saya ke dalam setiap tahap perkembangan. Itu hanya akan hancur di tangan mereka yang tidak kompeten. Saya hanya tidak ingin, baiklah saya mengerti. Lucas mengangguk. Selama yang Anda inginkan, saya akan mendapatkan Brilliance Corporation kembali untuk Anda. Bottom of Foam Menantu Dewa Naga Perang Chapter 26 Bahasa Indonesia Bab 26. Apa? Cheyenne membeku, hampir curiga bahwa dia salah dengar. Ku bilang, selama kau mau, aku bisa memberimu Brilliance Corporation dan bahkan lebih, ulang Lucas dengan jelas lagi. Nadanya percaya diri dan tegas. Cheyenne menatap Lucas dengan kekecewaan besar di matanya yang cantik. Dia berdiri dengan dingin dan berkata kepadanya, saya dapat menerima bahwa suami saya adalah orang yang biasa-biasa saja yang tidak terlalu mampu. Tetapi saya tidak ingin ayah Amelia menjadi bejana kosong yang tidak melakukan apa-apa selain membual dan berbohong sepanjang hari. Cheyenne menatapnya dengan pandangan yang dalam dan kemudian meninggalkan ruang tamu tanpa suara. Lucas tersenyum pelan dan berpikir, tidak apa-apa. Dia akan tahu suatu hari nanti bahwa apa yang saya katakan itu benar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Davis. Segera taklukkan Brilliance Corporation. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Berita tentang Dominic Carter menunjuk Brice Carter sebagai manajer umum baru dari Brilliance Corporation dengan cepat menyebar ke seluruh perusahaan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, semua surat janji temu, stempel, papan nama, dan barang lain-lain disiapkan, duduk di kantor yang luas.
Brice berputar beberapa kali di kursi putar dan tertawa terbahak-bahak. Saat Dominic masuk, Brice langsung menghampirinya. "Kakek." Melihat cucunya, yang mengenakan setelan rapi, Dominic mengangguk puas. "Tidak buruk. Anda memang terlihat seperti manajer umum." "Brice, saya menyerahkan Brilliance Corporation kepada Anda sekarang. Berlatih keras dan dapatkan lebih banyak pengalaman. Di masa depan, seluruh keluarga Carter akan menjadi milik Anda juga." Brice tampak gembira. Sebenarnya, dia adalah satu-satunya cucu kandung Dominic Carter, dan ayahnya sudah meninggal. Hanya masalah waktu sebelum seluruh keluarga akan diserahkan kepadanya. Dia tahu bahwa kakeknya tidak akan menyerahkan keluarga Carter kepada mereka yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Namun, dia masih memiliki ekspresi bersyukur di wajahnya. "Ya, terima kasih atas kepercayaan Anda dan telah merawat saya, kakek. Saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik." Namun, ketika dia memikirkan Cheyenne, yang biasa menjadi ancaman baginya, Brice langsung merasa tidak senang. Jadi dia berkata kepada Dominic, "Namun, kakek, saya melihat bahwa Cheyenne sangat kesal karena Anda menyerahkan Brilliance Corporation kepada saya. Saya khawatir dia akan dengan sengaja membalas perusahaan dan melakukan sesuatu yang merugikan keluarga. Jika dia berani melakukan itu atau menyembunyikan niat buruk, aku akan segera mengusirnya dan keluarganya." Dominic berteriak. Brice merasa nyaman. Dia berharap dia bisa segera mengusir Cheyenne. Saat ini, ponselnya di atas meja tiba-tiba berdering. Dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat setelah mengambil posisi barunya, Brice mengangkat telepon dan bertanya, "Halo, siapa yang berbicara?" Namun, senyumnya segera menegang. Dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia bahkan mulai tergagap. Tunggu sebentar, apakah ada kesalahan di suatu tempat? Bagaimana itu bisa terjadi? Keringat dingin di dahinya langsung menetes. Apa masalahnya? Merasa ada yang tidak beres, Dominic segera mengambil telepon alih-alih menanyai Brice. Sayangnya, penelepon sudah menutup telepon. Apa sebenarnya yang terjadi? Melihat wajah Brice, Dominic tahu bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Brice memandang Dominic dengan cemas. Itu adalah panggilan dari Stardust Corporation, yang mengatakan bahwa mereka ingin menghentikan kerjasama dengan kami. Mereka juga mengatakan bahwa kami telah melanggar kontrak dan ingin kami membayar kompensasi besar-besaran. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Dominic panik dan tersandung, hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Brice buru-buru melangkah ke depan untuk menggendongnya. Dia tertangkap basah oleh pemberitahuan tiba-tiba dan harus membiarkan Dominic membuat keputusan. "Kakek, duduklah dan minum teh. Bagaimana ini bisa terjadi secara tiba-tiba? Kontraknya baru ditandatangani pagi ini, lalu bagaimana bisa terjadi pelanggaran kontrak? Pasti ada yang salah di suatu tempat." "Ya, kami baru saja menandatangani kontrak. Dan kami belum mengambil tindakan apapun. Bagaimana bisa ada pelanggaran kontrak? Apakah mereka menyebutkan dengan cara apa kami melanggarnya?" "Tidak. Mereka hanya menyatakan bahwa ada pelanggaran kontrak dan kami harus memberikan kompensasi sesuai dengan persyaratan."
Kompensasinya adalah sejumlah besar uang, dan kami jelas tidak mampu membelinya. Mengapa saya tidak menelepon Stardust Corporation lagi? Brice bertanya. Ya, telepon dan klarifikasi dengan mereka, perintah Dominic tegas. Sayangnya, tidak ada upaya Brice yang berhasil. Karena pihak lain akan langsung menutup telepon setelah berterima kasih padanya karena telah menelepon. Mereka jelas tidak ingin berbicara dengannya secara rinci. Dominic sangat cemas. Tetapi dia tidak berani marah karena dia menghadapi Stardust Corporation. Beritahu semua orang untuk datang ke sini untuk pertemuan darurat. Perintah Dominic. Segera. Semua Carter berkumpul di ruang konferensi. Mereka awalnya masih tersenyum gembira. Tapi begitu mereka masuk dan melihat ketidaksenangan di wajah Brice dan Dominic, mereka langsung berhenti tersenyum dan duduk dengan hati-hati. Hampir semuanya hadir, kecuali Cheyenne. Dominic mengerutkan kening. Semuanya ada di sini. Brice, beritahu mereka. Iya, kakek. Brice duduk di kursi manajer umum dan mengulangi berita yang dia dengar melalui telepon sekali lagi. Setelah mendengar kata-katanya, Carter terperangah. Bottom of Form menantu Dewa Naga Perang Chapter 27 Bahasa Indonesia Bab 27, betulkah? Bagaimana itu bisa terjadi? Kami baru saja menandatangani kontrak dengan mereka pagi ini. Bagaimana bisa terjadi pelanggaran kontrak sore ini? Kami belum melakukan apapun. Ya, Stardust Corporation tidak mempermainkan kita kan? Apakah mereka sengaja menjebak kita? Tapi mengapa mereka menargetkan kita? Mereka benar-benar tidak tahu malu. Saya pikir Stardust Corporation adalah perusahaan besar yang tidak akan menggunakan trik seperti itu. Semua orang terus mengoceh karena marah. Mereka mengira bahwa itu adalah kesempatan berkah yang jatuh ke pangkuan mereka. Tetapi ternyata itu berbahaya bagi mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerirnya? Dominic memukul meja dan meraung, cukup. Saya meminta Anda untuk datang ke sini untuk membahas beberapa strategi dan tindakan pencegahan. Bukan untuk mendengarkan omong kosong Anda. Cepat dan pikirkan beberapa solusi. Jika Anda tidak punya, tutup mulut. Orang-orang di ruang konferensi segera terdiam. Jadi, apa kalian semua tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Apakah saya telah memberi makan banyak sampah? Melihat tidak ada yang mengatakan apa-apa, Dominic semakin marah. Apakah kita menyinggung seseorang di Stardust Corporation? Itu juga tidak benar. Jika kita benar-benar menyinggung perasaan mereka, Davis tidak mungkin datang untuk menandatangani kontrak dengan kami pagi ini. Dengan kata lain, apakah seseorang menyinggung Stardust Corporation setelah menandatangani kontrak? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Dugaannya sepertinya benar. Dominic menatap mereka dengan dingin. Jadi, apakah ada di antara kalian yang melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan seseorang hari ini? Semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka melihat tatapan Dominic. Dan buru-buru menggelengkan kepala. Salah satu Carter menemukan bahwa Cheyenne, yang biasanya bertindak sebagai umpan meriam ketika Dominic marah, tidak ada di sini dan langsung merasa cemas. Dia mulai berbisik. Apa yang kamu bicarakan? Dominic memelototi dia. Terkejut, dia buru-buru berkata, tidak, saya hanya ingin tahu mengapa Cheyenne Carter belum datang. Dia selalu hilang saat ada masalah.
Cheyenne Carter, iya, ini pasti ada hubungannya dengan dia. Semua orang tiba-tiba memikirkan sesuatu, seolah-olah mereka telah menerima pengingat. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Cheyenne Carter. Pak Davis dari Stardust Corporation mengatakan bahwa dia menawarkan kontrak kepada kami karena ketulusannya. Namun, dalam sekejap, dia mengatakan bahwa kami melanggar kontrak dan ingin kami memberikan kompensasi. Cheyenne Carter harus menjadi orang yang menyelesaikan masalah ini. Iya, dialah yang mendapatkan kontrak. Jadi dialah yang harus menyelesaikan masalah. Selain itu, semua orang ada di sini untuk pertemuan darurat kecuali dia. Apakah karena dia sengaja menghindari kita? Atau karena dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya? Semakin banyak Carter berbicara, semakin bersemangat mereka, dan semakin banyak dugaan. Brice menepuk meja dan berseru, "Ah, saya tahu." Dengan ekspresi gembira, dia berkata kepada Dominic, "Kakek, saya tahu." Hari ini, Davis berkata bahwa dia menandatangani kontrak dengan kami hanya karena ketulusan Cheyenne. Saya pikir dia pasti menyukainya. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa siapapun yang dapat memperoleh kontrak dengan Stardust Corporation akan mengambil alih Brilliance Corporation. Semua orang tahu bahwa Cheyenne bertekad mengambil Brilliance Corporation, jadi dia pasti berusaha meraih kontrak dengan menggunakan segala cara. Begitu. Jadi, dia pasti pergi dan membuat kesepakatan dengan Tuan Davis. Semakin banyak Brice berbicara, semakin yakin dia akan tebakannya. Seolah-olah ini bukan hanya tebakan liarnya, tetapi juga kebenaran. Tidak peduli apapun, Cheyenne tetaplah wanita tercantik di Orange County. Mungkin itu sebabnya Davis memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan kami. Namun, dia menarik kembali kata-katanya dan berubah pikiran setelah melihat bahwa Anda tidak menyerahkan Brilliance Corporation kepadanya. Pak Davis pasti marah. Itu sebabnya dia tiba-tiba menggugat kami karena melanggar kontrak. Carter tiba-tiba menyadari, iya, itu pasti kebenarannya. Itu semua salah Cheyenne Carter. Suruh Cheyenne Carter datang ke kantor untuk menemuiku segera. Dominic memerintahkan dengan ekspresi bermusuhan. Setelah meninggalkan kantor hari ini, Cheyenne langsung pulang. Di mana dia mengurung diri di kamarnya dan menolak untuk melihat siapapun. Ponselnya juga dalam mode senyap. Karen terus menyelidiki, tetapi Cheyenne menolak untuk mengucapkan sepatah kata pun. Peristiwa yang terjadi hari ini dan, khususnya, sikap Dominic dan Carter lainnya terhadapnya membuatnya merasa kecewa. Saat ini, telepon Karen berdering. Melihat itu panggilan dari Brice. Dia segera mengangkatnya. "Halo, Brice." "Ya." Dia masuk. "Anda perlu berbicara dengannya tentang sesuatu yang mendesak?" "Oke. Aku akan segera menyuruhnya pergi ke kantor." Setelah menutup telepon, Karen segera menggedor pintu kamar Cheyenne dengan keras. "Cheyenne, cepat keluar. Kakekmu ingin kamu pergi ke kantor untuk sesuatu yang mendesak." Cheyenne tidak benar-benar ingin pergi. Tetapi berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang penting yang harus dia tangani di kantor. Dia memaksakan diri untuk bangun. Segera, Cheyenne tiba di ruang konferensi Brilliance Corporation dan disambut oleh sekelompok orang yang menatapnya dengan tatapan marah dan aneh.
Jantung Cheyenne jatuh. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu ada hubungannya dengan saya juga? Cheyenne, aku tidak berharap kamu begitu tidak tahu malu. Karena Anda sudah berhubungan dengan Ten Davis agar kontrak ditandatangani. Mengapa Anda menarik kembali kata-kata Anda dan menyebabkan kami dituntut oleh Stardust Corporation karena melanggar kontrak? Brice adalah orang pertama yang berdiri. Dan dia langsung mengecam Cheyenne. Cheyenne langsung terpana.